muridnya bisa hafal Quran 30 juz tanpa harus menghafal Quran. 30 juz? 30 juz. Dan Ane pernah uji santri-santri yang hafal Quran itu. Dan Ane sambil lihat, Ane tes hafalannya. Subhanallah, gak ada yang hilang sedikit pun. Ya Allah. Kalau Anda mau, izinkan saya untuk meniup ubun-ubun Anda. Coba cerita sharing sama teman-teman yang serem-serem yang pernah antum alami yang kayaknya nggak banyak logik gitu. Kita angkat yang orang-orang hafal Quran gimana, Sat? Kayaknya nggak mungkin lah, Sat. Masa orang hafal Quran kena? Iya, makanya orang anggap begitu. Iya. Nggak mungkin kan orang kalau hafal Quran, Sat. Jin dibacain Quran kan panas. Iya. Mana mungkin jin Iya. ganggu orang penghafal Iya. Quran. Sama kayak kita lihat orang-orang yang melakukan maksiat. Iya. Dia asik dengan dosanya, dia asik dengan maksiatnya. Kan orang akan bilang, loh dia kok nggak diganggu sama jin? Iya. Kita dengan mudah jawab, loh kan perbuatan jin lagi dilakukan sama dia. Iya. Perbuatan setan lagi dilakukan. Makanya ketika dia sudah mulai keluar dari zona itu, ketika dia dulu dianggap haram jadah, sekarang dia di atas sejadah, jin bilang, aduh mubin, musuh yang nyata bagi gue. Makanya ketika orang-orang terjun di dalam penghafal Quran, itu kan dia ada peperangan yang sangat luar biasa. Karena itu tadi, dia sudah menyatakan dirinya berperang dan siap menjadi musuhnya bagi mereka yang beriman kepada Allah. Makanya Anda pernah ketika ente tanya pengalaman yang paling mengerikan, Anda ada pengalaman, ada seorang kiai. Ya. Ini kiai ini Masya Allah, Zat. 2013 Anda pernah ketemu seorang kiai ini. Kiai ini punya pesantren, yang dia di pesantren tersebut muridnya bisa hafal Quran 30 juz tanpa harus menghafal Quran. Wah, Ente mau, Zat? wah. Nggak logik dong. Orang itu pemungkinan bisa setahun lebih. Betul. Ini nggak usah ngafal. Nggak usah ngafal. Tapi hafal. Wih, bisa keren tuh. Hafal tanpa menghafal. Betul. Antum mau nggak? Caranya boleh tuh kiainya tadi. Kiainya luar biasa. Jadi cukup Tapi cukup ini bener, Sat. Anda datengin di tahun 2013. Di daerah mana? Ada di daerah Jawa. Jadi cukup memberikan minuman yang kiai ini kasih, orang minum dalam 7 hari hafal Quran. 30 juz. 30 juz. Dan Anda pernah uji santri-santri yang hafal Quran itu, dan Anda sambil lihat, Anda tes hafalannya, subhanallah, gak ada yang hilang sedikit pun. Ya Allah. Dia baca terus. Akhirnya Anda tanya sama kiainya, Pak Kiai, mohon izin, Pak Kiai bisa begini gimana caranya? Ini orang kita banyak kejebak di sini. Ya. Kiainya jawab, saya rutin qiyamul lail. Masya Allah. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Bagus dong. Saya sering tahajud di setiap malam, zikir. Saya sering melakukan amalan-amalan sunnah. Salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Tapi di suatu malam, di saat saya qiyamul lail, kemudian saya berdoa, ada di hadapan saya, mengucapkan salam di hadapan saya, dia mengaku saya ini malaikat Jibril alaihissalam. Maksudnya datang? Datang berhadapan. Saya ini Jibril alaihissalam yang Allah utus dari langit. Anda tahu, Allah titipkan Quran bersama saya. Bahkan disampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Allah titipkan ini. Allah bangga dengan Anda. Di saat orang-orang lain tidur dengan lelapnya, tapi Anda bangun mengetuk pintu langit di saat bersujud pada Allah. Ya. Allah kagum dengan Anda. Allah titipkan Quran ini untuk Anda. Kalau Anda mau, izinkan saya untuk meniup ubun-ubun Anda. Kemudian kiai ini ditiup ubun-ubunnya yang mengaku malaikat Jibril. Tiup 3 kali. Subhanallah. Ketika ditiup 3 kali, pindah hafalan. Akhirnya kiainya disuruh memberikan minuman ke santrinya. Yang santrinya subhanallah minum air itu dalam 7 hari nggak perlu menghafal, dia bisa hafal Quran 30 juz. Allah. Santrinya percaya, kiai-kiai di sana percaya, para ustadznya percaya. Percaya karena kiai bertemu malaikat Jibril. Tapi subhanallah ketika anak tabayun, anak datang langsung. Pertanyaannya cuma 1 tapi anak ulang 3 kali. Anak cuma nanya, Pak Kiai, sadar nggak kalau Pak Kiai ini beriman kepada Allah? Aneh cuma nanya, sadar nggak lu beriman? Kenapa pertanyaan ini sadar? Karena kalau kita sadar beriman, mustahil
Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib nggak pernah ditemukan dalam sejarah. Iya dong. Riwayat sahih Tentang begitu. tentang bertemu dengan Nabi dengan malaikat Jibril secara langsung. Hebat betul Pak turun. Kiai ini. Nggak ada. Pak Kiai siapa saya gitu. Pak Kiai ini siapa? Dijamin surga juga enggak. Kaget ya. Kalau diizinkan boleh nggak saya tiup ubun-ubunnya? Karena malaikat Jibril ini niup ubun-ubunnya. Ketika Anda tiup ubun-ubunnya, muntah. Akhirnya santri yang hafal Quran, Anda izin minta air. Yang air ini Anda bacakan ayat-ayat Quran, Anda niatkan ruqyah. Kemudian santri ini minum air tersebut. Subhanallah, ketika dites hafalannya, nggak ada satupun yang dihafal. Sampai begitu, Ustaz. Tipu daya jin sampai begitu. Gitu. Hebat itu ya. Iya. Kenapa? Boleh jadi mereka menahan panas yang sangat luar biasa supaya nggak kepanasan ketika dibacain Quran. Karena di dalam surah Fussilat ayat 26 Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an." Ketika orang-orang kafir, jin-jin kafir dibacakan Quran, mereka cuma mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaufi, dan mereka akan senantiasa membuat hiruk pikuk di dalamnya. La'allakum taghlibun, agar kita dapat mengalahkan mereka. Jadi memang Luar biasa. luar biasa, tipu dayanya luar biasa.